siapapun cawapresnya, pokoknya kita fokusnya di Mas Ganjar ya nih sama Bu Atiko sebenarnya. Oke, Pak Ganjar dan Bu Atiko tuh benar-benar bisa menjadi istilahnya tuh couple goals. Couple goals. Nanti mereka tuh ketemu pertama kali kan waktu KKN. Di Desa Penari, Bu. Ganjar kan bikin workshop nih buat anak-anak Gen Z. Ada nih anak perempuan Gen Z. Kenapa kamu suka Pak Ganjar? Ih, rambutnya keren kayak opa-opa Korea. Waduh. Dia bisa loh, dia mengorbankan karirnya tuh untuk mendukung karir suaminya. Pak Ganjar itu adalah salah satu yang mengusulkan keterwakilan perempuan 30%. Gimana kabarnya hari ini pemirsa? Aduh, pemirsa banget dia. Mungkin kalau ketemu saya udah, aduh ini si Wulan mau ngapain? Hari ini kita punya sebuah program yang pastinya akan membuat Anda juga lebih terbuka. Ya, terbuka ya. Kita di BTW. Kalau orang bilangnya by the way, jadi Wulan hari ini menemani kamu. Dan hari ini juga Wulan gak sendirian, karena Wulan pasti akan ada ditemani oleh para bintang tamu, narasumber yang terpercaya pastinya. Kalau hari ini dengan seorang wanita cantik ya, saya deg-degan ngomong sama beliau sebenarnya ya. Kalau orang mungkin taunya Mbak Kartika Jumadi, kita manggilnya Mbak Didi. Hai Mbak Didi. Wulan. Mbak Didi ini merupakan juga ketua dari Pijar ya Mbak? Perempuan ya. Indonesia Pilih Ganjar. Pilih Ganjar. Wah, itu udah dari kapan ya Mbak? 2 bulan yang lalu deh kita deklarasikan di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo di Menteng. Di Menteng ya waktu itu Bu Botiko juga datang waktu itu ya. Mungkin sedikit aja kita nge-recall sebenarnya awalnya Mbak Didi akhirnya membuat Pijar ini tuh gimana sih Mbak? Iya, sebelumnya tuh dari tahun 2012 itu saya udah jadi relawannya Pak Jokowi. Waktu itu saya bikin Just My Jokowi Ahok Social Media Volunteers tahun 2012. Kemudian setelah Pak Jokowi jadi gubernur, biasanya kita wadah relawan itu kita nonaktifkan. Nah, setelah Pak Jokowi terpilih gitu ya, jadi kita nonaktif. Tapi kemudian kan tahun 2014 kan Pak Jokowi nyapres tuh. Terus Pak Jokowi minta supaya komunitas relawannya diaktifkan kembali. Jadi waktu itu kita aktifkan dengan sama namanya Jasmine 2014. Kemudian 2017 juga kita bantu Pak Ahok. Terus 2019 terakhir kita juga bantu Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Namun sejak 2019 itu kami dan beberapa teman itu melihat bahwa pemilih perempuan itu kan banyak ya, lebih banyak dari laki-laki. Ada 51%. Kok nggak ada yang garap serius ya gitu dari sisi volunteerism community-nya. Nah kalau dari parpol pengusung mah memang dia punya program-program yang bagus-bagus, tapi dari sisi komunitas relawannya tuh nggak ada. Akhirnya kita buatlah dulu Pertiwi itu tahun 2019. Perempuan tangguh pilih Jokowi. Tahun 2019. Ini perempuan-perempuan tangguh di dalamnya semua. Iya, kayak kita-kita. Betul, wanita bisa tangguh ya. Oke Mbak, akhirnya. Lalu ternyata memang dampaknya cukup signifikan. Artinya banyak perempuan yang sebenarnya punya hak pilih, tetapi mereka tidak bisa datang ke TPS. Nah, bukan karena mereka nggak mau milih, tapi karena ternyata ada hal-hal yang sifatnya domestik yang membuat mereka itu nggak bisa datang ke TPS. Misalnya ngasuh anak yang masih baby di rumah, nggak ada asisten. Kemudian harus kerja di sektor informal ya, biasanya kan mbak-mbak kita yang di rumah itu repot gitu kan, terus akhirnya karena pekerjaan rumah tangganya banyak, akhirnya mbaknya nggak bisa datang ke TPS, nggak ikut coblos gitu. Nah itu angkanya tinggi banget. Wah. Iya, angka golputnya sayang banget ya. Sayang banget, dan kebanyakan perempuan. Dari beberapa informasi yang telah disediakan oleh beberapa lembaga, memang angka golput terbesar adalah kaum perempuan. Nah akhirnya kita bikin program 2019 itu namanya Ibu Asuh TPS. Jadi kita menginstruksikan kepada semua anggota untuk menjaga TPS masing-masing. Misalnya TPS kita, ininya peserta yang akan memilih itu misalnya 100 orang gitu. Kita pastikan semua perempuan di dalam list itu datang ke TPS untuk memilih. Gimana ke caranya? Dijemput ke ibu, aduh bayi saya nggak ada yang ngurus ini. Oke, ibu nggak apa-apa. Kita bawa ke TPS, nanti ibu masuk ke
bilik suara kami jaga nih anaknya gitu. Jadi segala cara kita lakukan agar semua perempuan di dalam list satu TPS itu semuanya bisa memilih seperti itu. Nah, kemudian tahun 2023 ini kita pikir, wah belum ada juga nih perempuan yang memang bergerak seperti Pertiwi 2019. Akhirnya kita buatlah Pijar. Siapapun cawapresnya, pokoknya kita fokusnya di Mas Ganjar ya nih, sama Bu Atiko sebenarnya. Jadi karena fokusnya di Pak Ganjar dan Bu Atiko. Iya, karena Bu Atiko kan sebenarnya individu yang unik dan sangat sangat bisa kita angkat gitu. Betul. Apalagi sangat modern ya, maksudnya kalau lihat dari media sosialnya, dari kehidupannya Pak Ganjar dan Bu Atiko tuh benar-benar bisa menjadi istilahnya tuh couple goals. Couple goals. Anak Jaksel nih. Betul, literally ya. Literally. Ini yang menarik adalah ternyata yang namanya kalau udah couple goals pasti punya tujuan-tujuan yang baik. Salah satunya akhirnya yang terlaksana mendapatkan penghargaan karena bisa menurunkan angka stunting. Nah, ini kan stunting juga memang lagi di digalakan di tahun ini gitu. Karena kan ternyata banyak sekali anak-anak Indonesia lah istilahnya yang akhirnya terkena stunting gitu. Mungkin kalau sedikit stunting itu penyakit yang pertumbuhannya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Betul ya, Mbak ya? Jadi memang stunting itu adalah kondisi di mana seorang anak tidak mendapatkan nutrisi yang baik sejak dalam kandungan loh. Dalam kandungan, jadi bukan pas lahir ya dari kandungan? Enggak, jadi sejak dalam kandungan itu mungkin karena ibunya tidak mendapatkan asupan nutrisi yang baik, sehingga janinnya juga tidak mendapatkan gizi. Kemudian nikah terlalu muda. Oke, tuh jangan nikah muda. Ini? Iya. Udah pernah nikah semua? Udah kayaknya. Kali belum, masih pada jomblo-jomblo, Mbak. Iya. Iya, jadi seperti itu. Nah, makanya Pak Ganjar membuat program untuk mengurangi angka stunting. Tahun 2018 itu kita masih 24,4% loh. Angka stuntingnya. Perlahan menurun sampai 2022 lalu itu 11,9%. Wow, signifikan banget kan turunnya. Apa aja sih programnya? Yang pertama, program yang dibuat oleh Pak Ganjar adalah 5 agak susah tuh. Jateng gayeng. Jateng hanya orang Jawa nih yang bisa ngomong. Jateng gayeng nginceng wong meteng. Waduh, itu kan saya ada Jawanya tapi kalau saya jateng gayeng nginceng wong meteng. Artinya adalah program itu adalah memperhatikan semua ibu hamil sejak kehamilan muda sampai saat melahirkan. Nginceng itu artinya memperhatikan. Oh, nginceng itu memperhatikan gizinya cukup atau enggak. Kemudian ibunya itu mendapatkan asupan nutrisi yang baik atau enggak. Secara emosi dan psikologi itu seperti apa. Jangan sampai pada saat hamil itu stres, sehingga kan bayinya kan tentunya perkembangannya nggak bagus gitu. Betul. Ya. Nah, kemudian begitu lahir ya harus ASI. Nah, proses laktasi ini yang penting. Kadang si ibu itu tidak bisa memberikan ASI. Karena sebabnya adalah pada saat kehamilan itu tidak diberikan nutrisi yang baik. Sehingga itulah program 5 itu. Kemudian satu lagi tentunya pemberian nutrisi pada saat bayi lahir, ASI harus 3 bulan eksklusif. Ya, eksklusif kan? ASI ya Bu ya. 6 bulan, kalau bisa minimal 6 bulan sih. Itu paling baik gitu ya. Selain itu juga makanan pengganti ASI juga harus diperhatikan. Jangan sorry, nggak boleh nyebutin merek ya. Mie instan. Gak apa-apa, siapa tahu nanti malah mas. Mie instan gitu ya. Instan. Itu mah kita aja anak kos. Bener. Dibuka lagi sama gimana ceritanya dibuka loh makanannya ya. Tapi bukan cuma permasalahan stunting aja, juga ada mengenai angka kematian ibu. Iya. Nah, si ibu ini ketika hamil kalau nggak dapat nutrisi yang baik, tentunya kan akan terganggu kesehatannya. Betul. Nah, itu akan membuat ibu itu tidak bisa melalui proses melahirkan dengan baik. Akhirnya terjadilah kematian ibu. Bahkan dengan bayinya juga nih korbannya. Cuma angka kematian ibu itu tinggi sekali. Lebih tinggi dari bayi ya? Iya, 84,6%. Wah. Dari setiap 100.000 kelahiran. Wah. Kan kasihan ya. Nah, biasanya ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti ini adalah perempuan-perempuan yang bekerja
di sektor informal. Hmm. Yang kadang mereka harus melalui proses kerja. Kalau kita kan kerja di AC segala macam. Iya. Ibu kan kadang-kadang ibu-ibu seperti itu kan di tempat panas, terus kondisi tempat pekerjaannya juga kurang higienis gitu ya. Ada juga ibu-ibu yang bekerja itu di area di mana jambanisasi atau toiletnya tuh nggak ada gitu ya. Jadi mau ke toilet itu jauh gitu. Nah, Harus berjalan iya. jauh. Nah, itu yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu pada saat melahirkan. Akhirnya di sinilah Pak Ganjar dan juga Bu Atikoh Concern masalah itu. concern masalah itu. Jadi langsung itu yang di-concernkan gitu ya, Iya. Mbak Didi ya. Iya, satu lagi programnya namanya Ojo Kawin Bocah. Ojo kawin bocah. Bocah ngeyel dibilang, nyong udah bilang, nyong bocah ngeyel. Iya, harusnya ya udah akhirnya diberikan beberapa program-program gitu ya untuk si bocil-bocil ini, program istilahnya apa ya, magang atau apa ya, yang membuat si bocah ini punya aktivitas sehingga pikirannya nggak mau nikah aja gitu. Iya. Tapi mungkin harus ya kalau untuk itu ya, aku yang maksudnya Iya. pasti setuju lah gitu. Kalau Iya. misalkan zaman sekarang daripada kita akhirnya meningkatkan angka kematian juga, belum lagi nanti mencari pekerjaan juga susah, Iya, ya kan iya. gitu. Istilahnya anak orang kan nggak mungkin dikasih makan batu, gitu ya Mbak Didi ya. Benar. Jadi mungkin itulah Pak Ganjar akhirnya concern dengan Bu Atikoh, kita coba buat program-program untuk bukan cuma mengurangi angka kematian stunting. ibu, angka stunting, tapi juga dari awal dari mudanya sudah dibentuk supaya mereka punya tanggung jawab lebih untuk nantinya. Exactly. Diberikan juga literasi mengenai bagaimana kalau menikah terlalu muda itu efeknya kepada kesehatan si ibu. Kalau laki-lakinya mah ya gitu deh gitu ya. Seru-seru aja. Tapi yang perempuannya ini yang biasanya mengalami kondisi trauma ketika melahirkan gitu. Mungkin juga biasanya ada istilah baby blues ya kan benar. gitu, karena mungkin terlalu muda, belum lagi tanggung jawabnya, karena kan ketika punya anak itu bukan cuma masalah punya anak udah titik, tapi membesarkannya, ya kan. Memberikan asupan nutrisi yang baik itu loh yang penting. Karena kalau enggak, anak ini mengalami potensi kerusakan pada otaknya, sehingga nanti pada saat dia harus sekolah gitu, dia IQ-nya mungkin di bawah Rata-rata. Iya, di bawah rata-rata. Jadi kasihan gitu si anaknya nanti. Perkembangannya jadi nggak bagus seperti anak pada umumnya. Oke. Gitu. Nah, kita mungkin menyambung tadi, selain Pak Ganjar tadi bilang jangan nikah muda lah. Apa tadi istilahnya Jawanya? Ojo Kawin bocah. Ya. Mungkin Cah, kamu bisa kalau misalkan belum bisa kerja, kamu ikut lapak Pak Ganjar. Nah, itu Nah. dia tuh satu lagi. Pak Ganjar tuh punya lapak Ganjar ini. Ada. Pak, jadi gini Pak, saya juga kebetulan ada, ya saya juga punya bisnis kecil-kecilan nih Pak ya. Ya mungkin bisa dibantu Pak. Ntar saya coba buka lapak Bapak ya. Itu juga seru tuh. Bermula ketika pandemi tahun 2020, kan banyak yang teman-teman di Jawa Tengah itu mengalami kesulitan di dalam mencari nafkah. Betul. Akhirnya mereka pada curhat tuh di akunnya Pak Ganjar. Pak, ini gimana ya Pak? Jualan saya nggak ada yang beli. Karena kan memang daya beli jadi turun ya pada saat pandemi. Ya udah kamu jualan apa? Aku promosiin deh gitu. Ini Pak, ya udah kirim DM gambar ininya, produknya. Kemudian awalnya tuh dipromosiin di instastory-nya Pak Ganjar. Begitu dipromosiin, wah langsung banyak yang beli. Tapi sebelumnya dikurasi dulu. Oke. Dikurasi, bener nggak nih makanannya enak gitu ya? Nggak, jangan juga dipromosiin ternyata barangnya kurang berkualitas bagus, gitu iya. ya. Nah, ada sih timnya yang melakukan kurasi terhadap produk-produk itu. Lalu karena responnya bagus, akhirnya dibuatlah Instagram account khusus lapak Ganjar. Sekarang sih followernya baru 51.000 ya, tapi lumayan. Baru ya. Baru. Kalau Pak Ganjar kan udah jutaan. Iya betul. Nah, itu produknya dari mulai makanan, minuman, local fashion, batik udah nggak kehitung deh banyaknya. Kemudian salon, pijet, sampai tambal ban. Nah, asik kan? Asik, Iya, asik. sampai permak jeans. Nah, ada tuh di situ Berarti tukang nanti saya cukur. bisa, gitu. nanti saya bisa nih kayaknya Mbak. Bisa ya? Bisa.
Laundry kiloan boleh ya? Tetap masuk ya. Banyak banget gitu. Ada sekitar 5.000 produk yang udah di situ. ada di situ. Wah, keren banget. Berarti terima kasih sama Pak Ganjar gitu ya. Ini kalau ngelihat Pak Ganjar sama Bu Atikoh itu ya, Ya. Mbak ya, kayaknya kita bukan cuma melihat couple goals yang dalam arti kata di media sosial juga gitu, tapi mereka juga olahraganya. Aduh, itu Mbak, saya pernah ya ikut Pak Ganjar lari. Ya ampun, enggak banget deh. Baru setengah kilo. Pak Ganjar udah kesana, saya udah ketinggalan. Udah Pak, ampun deh Pak, ampun. Kayak, mohon maaf Pak Ganjar, iya jangan jauh-jauh, iya saya nggak bisa lari, saya bisa lari di kenyataan. Ya. Mungkin Bapak sama Bu Atikoh bisa beriringan, kami di belakang udah kos-kosan Pak gitu ya. Tadi kan kalau kita lihat pas Pak Ganjar tuh udah sepedaan apa segala gitu ya. Iya, gowes, lari. Bu Atikoh juga ikut Tokyo Marathon. Aduh, bener-bener deh. Emang healthy banget gitu lah healthy hidupnya. banget ya. Itu juga katanya apakah betul Mbak Didi ya, Pak Ganjar sama Bu Atikoh ini punya resep awet muda? Iya ya, Bu Atikoh itu tau nggak umurnya udah 52 loh. Iya, tapi kok Aduh, kinclong. Kalah deh kita ya yang lebih muda dari beliau. pakai apa sih Mbak? Kan pernah ketemu Bu Atikoh. Skincare-nya tuh nggak tahu deh. Oh, tapi ternyata kemarin itu aku pernah nanya kan waktu acara Bu Atikoh di Rumah Aspirasi. Ibu, skincare-nya apa sih Bu? Oh, aku pakai madu, terus pakai green tea, gitu. Terus Bu, maskernya apa? Lidah buaya. Biasa aja ternyata. Oh, maksudnya yang tradisional. Lokal konten gitu, tradisional. Oh, pakai madu tapi jangan di madu. Ya, iyalah. Gimana mau di madu, ada foto yang Pak Ganjar di kereta bareng Bu Atikoh. Satu selimut berdua. Bu, saya aja selimutan masih ya istilahnya rebut-rebutan. Aduh, itu mau terunyuk banget itu ya foto ya. Bener-bener deh. Captionnya apa ya? Yang belum pernah merasakan kereta apa itu, pokoknya cek aja di Instagramnya Pak Ganjar, itu pasti ngebuat kaum milenial kita tuh yang belum punya pacar terutama Pak Ganjar boleh stop, jangan begini Pak, kami sebagai kaum ini ya jadinya gimana gitu ya. Jadi itu berarti mereka berdua memang seromantis itu nggak sih? Sebenarnya Pak Ganjar itu yang saya tahu nggak romantis sih orangnya, cuma memang sangat perhatian tentunya ya sama Bu Atikoh. Jadi mereka tuh ketemu pertama kali kan waktu KKN. Di Desa Penari, Bu? Oh, bukan ya? Temanggung. Oh iya. Enggak, takutnya KKN Desa Penari ada filmnya, Bu. Ada. Tapi kalau mereka diikutin situ kan nanti nyari-nyari ya Bu Atikoh. Ya. Desa Temanggung. Oh, Desa Temanggung. Jadi waktu itu tahun 94 Pak Ganjar itu mungkin udah mau lulus ya. Waktu Pak Ganjar kan kalau nggak salah angkatan 87 deh ini kuliahnya. Bu Atikoh tuh angkatan 89 apa 90 gitu. Pokoknya mereka beda 3 tahun kan usianya. Nah, terus tahun 94 itu mereka ketemu di tempat KKN di Temanggung. Ya udahlah. Love at the first sight. Oh, Cinlok. Yang bulat-bulat itu loh, Bu, cinlok. Cilok. Oh, salah. Maaf Mbak Didi, maaf. Sorry. Iya, seru deh. Terus apa namanya, Mas Ganjar itu kan dari muda ikut GMNI kan. Itu ternyata membuat Bu Atikohnya terpesona. Asik. Aku terpesona. Iya gitu. Jadi benar-benar nih love at first sight. Terus udah gitu ngeliat, aduh ini cowok. Kan mukanya kan Mas Ganjar tuh, tau nggak Rian Hidayat? Aduh, lahir tahun berapa ya, nggak tahu ya. Zaman dulu tuh 90 ada lupus. Mungkin juga jangan milenial bisa. Nah, itu kayak Rian Hidayat zaman dulu mukanya. Saya searching dulu ya, Mbak. Nanti langsung browsing. Rian Hidayat. Oh iya. Oki Alexander saya masih tahu, Bu. Soalnya kalau Oki Alexander dulu masih ada sinetron nama Si Boy. Mbak Paramita. Si Boy. Itu saya masih nonton waktu saya masih kecil. Masih hidup kan. Kalau Rian Hidayat tuh meninggal muda. Oh, cakep banget ya, Bu. Ya kayak Pak Ganjar muda. Pak Ganjar nggak usah disamain, Bu. Emang cakep banget. Tuh gimana emang? Kan dia panggilannya tuh gimana? Nggak tahu lagi, Bu. Jadi anak kecil tuh ditanyain waktu di pinggir jalan. Halo gitu kan, kata Pak Ganjar. Hah? Saya kayak, ini siapa ya? Pernah lihat, kata anak kecil itu. Oh, aku tuh gimana? Oh iya Pak, itu gimana? Gitu. Jadi anak kecil yang aja ini kayak Pak. Kayak pernah lihat siapa ya? Gitu. Makanya saya tuh gimana? Yang lebih lucu lagi kemarin saya ngeliat di salah satu sosial media juga, masuk juga di sosial media Pak Ganjar. Pak Ganjar foto sama
bisa bilangnya udah nenek-nenek ya. Rambutnya putih, Pak Ganjar bilang rambutnya sama. Terus mereka fotonya begini. Iya. Bingung tapi nenek-neneknya gimana gitu. Iya. Nah, Pak Ganjar tuh disukai sama anak-anak Gen Z karena waktu kita bikin workshop ya, Jar kan bikin workshop nih buat anak-anak Gen Z. Ada nih anak perempuan Gen Z. Kenapa kamu suka Pak Ganjar? Ih, rambutnya keren kayak opa-opa Korea. Waduh. Ternyata ngetren banget tuh rambut putih itu. Tapi oke, kita kembali lagi ke kisah cintanya Pak Ganjar dengan Bu Atiko. Oke, jadi habis ketemu di kampus, di KKN. Terus mereka ya udah berhubungan lah selama masa kuliah di UGM itu. Tapi kan Mbak Atiko itu kan anaknya Kiai, cucunya Kiai NU di Purbalingga. Nah, jadi nggak boleh tuh yang namanya pacaran-pacaran. Gitu, nggak kayak anak zaman gen millennials, Gen X kita dulu. Ta'aruf lah Bu ya jadinya. Ya gitu, ngumpet-ngumpet. Gak apa-apa Pak, saya dukung. Ya kan udah ya sekarang ya, orang udah ada anaknya satu ya. Mbak Wulan pernah lihat nggak ada fotonya Pak Ganjar mendampingi Bu Atiko lagi wisuda? Bu Atikonya gini kan, fotonya tegang gitu. Karena apa? Itu ada keluarganya Bu Atiko kan di depan tuh, di depannya gitu. Mereka kan foto berdua kan, ketakutan. Nggak bisa deket-deketan. Kalau kita kita peluk aja kalau kita gendong. Nggak berani deket-deket kita, lucu banget deh. Nanti di-insert kali itu fotonya, lucu banget. Fotonya ya. Fotonya sudah. Nah, itu viral kan foto itu karena tegang banget gitu fotonya, kayak takut gitu diawasin sama keluarganya. Gitu. Nah, akhirnya mereka LDR-an kan, karena Pak Ganjar setelah lulus kuliah kerja di Jakarta sambil tetap jadi aktivis GMNI, masuk PD Perjuangan. Nah, tahun 99 akhirnya mereka menikah. Akhirnya tahun 99. Nah, Bu Atiko tuh sebelumnya lulus kuliah itu dia kerja jadi wartawan Jawa Pos di Solo. Itu setelah itu baru ikut Mas Ganjar kan ke Jakarta. Mas Ganjar waktu itu jadi anggota DPR RI kan, Komisi 2. Bu Atiko waktu itu jadi ASN di Pemprov DKI Jakarta. Zaman Pak Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot waktu itu. Nah, setelah Mas Ganjar itu jadi gubernur Jateng, Bu Atikonya resign, ikut Mas Ganjar mendampingi, karena kan kalau jadi gubernur kan harus jadi ketua PKK. Betul, harus ada tanggung jawab juga di sana gitu ya. Jadi nggak lepas tangan Mbak Didi. Iya, itu yang bikin kita semua salut ya, perempuan-perempuan, karena gini, dengan pendidikannya Mbak Atiko yang tinggi, Mbak Atiko kan dari UGM kan terus lanjut S2 di teknik ITB kan. Setelah itu ngambil S2 lagi, dapat beasiswa ke Tokyo, kuliah Public Policy di sana di School of Public Studies, Policy Studies gitu. Nah, dengan pendidikan yang tinggi ya untuk ukuran cewek kan, kalau S2 kan tinggi, dia bisa loh dia mengorbankan karirnya tuh untuk mendukung karir suaminya. Itu nggak semua perempuan sih mau melakukan itu, kalau gue juga nggak mau. Sama. Ngeliat dulu sama. Karena kadang-kadang kita kan kadang-kadang memilih ego. Tapi kan harus ada suami yang dipentingkan, ya kan. Gitu. Jadi ya harus milih suami. Terakhir nih Mbak Didi, aku juga pengen tahu sebenarnya untuk keterlibatannya Pak Ganjar yang peduli nih dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen itu seperti apa? Itu waktu Pak Ganjar di Komisi 2 DPR RI. Pak Ganjar itu adalah salah satu yang mengusulkan keterwakilan perempuan 30%. Iya, afirmasi terhadap keterwakilan perempuan itu 30% itu salah satunya Pak Ganjar. Nah, memang dengan proporsional terbuka agak sulit nih, karena kan suara terbanyak kan. Ini perempuan-perempuan yang jadi calon legislatif itu harus berkompetisi dengan pria-pria nih, yang tentunya secara resources, secara capabilities, kompetensi, beda. Jadi akhirnya memang agak sulit. Di Indonesia kan belum sampai 30% nih, masih kurang. Kalau tertutup, kenapa PD Perjuangan itu mengusulkan tertutup? Jadi afirmasi terhadap perempuan itu bisa diakomodasi. Jadi misalnya caleg nomor 1 laki, nomor 2 perempuan lah gitu. Jadi misalnya di dalam satu dapil itu keterwakilan PD Perjuangan di DPR RI misalnya 2, yang satu laki harus ada perempuannya. Gitu. Jadi kalau tertutup kan yang menentukan partai, gitu kan, nomor urut.
Nah seperti itu, tapi ternyata oke sekarang terbuka, ya udah kita balik ke kompetisi individual antar politisi gitu. Oke, jadi Pak Ganjar mendukung di situ juga ya? Iya. Pastinya ya Mbak Didi. Oke, Mbak Didi ini kayaknya kalau kita ngomongin Pak Ganjar, Sampai besok. sampai besok udah nggak kelar-kelar, terlalu banyak nih yang harus kita bahas. Nanti mudah-mudahan Mbak Didi mau datang lagi Oh, ke tentu BTW ya. saja. Terima kasih sekali lagi Mbak Thank you, Didi. Mbak Mungkin Ulan. kapan-kapan saya bisa diundang ke Pijar. Ah tentu saja. Oh wow, ya kan saya juga perempuan ya, masih ya emang perempuan ya. Terima kasih juga nih untuk para penonton. Jangan lupa ya, kita juga pengen di like, comment, subscribe dong, di Iya dong. share ya kan, apalagi buat para wanita-wanita yang ada di Pijar maupun luar Pijar, karena kan kamu pasti juga punya suara di sini, betul? Iya. Mbak Didi. Sip. Kita pamit dulu ya, sampai ketemu lagi. Dah. Pak boleh silakan diminum. Thank you.